Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Wah, tidak terasa ya, liburan kita sudah usai. Lause harap anak-anak beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat. Lause sangat sukacita menyambut anak-anak yang online maupun yang onsite untuk bersama-sama kembali untuk bersyukur, memuji Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Lause Fani ditemani oleh Keanu dan juga Ricci. Hai. Mari teman-teman, anak-anak semuanya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu memperdulikan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama untuk masuk dalam ibadah. Kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya kami mau menerima firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, tentunya kita semua mempunyai sahabat sejati, bukan? Nah, firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila kita semua dapat hidup rukun. Yuk kita menyanyikan satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di
ke janggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mari ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah dapat memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong siapkan hati kami, supaya kami menjadi anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kami serahkan juga Lose Siska yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Lose Siska. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semua. Nah, hari ini jumpa kembali dengan Lause Siska akan membawakan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, silahkan duduk yang manis. Nah, Lause mau bertanya ya. Apakah anak-anak pernah melihat orang yang lagi marah-marah? Lagi uring-uringan. Gimana kok orang marah-marah? Begini ya, tulak pinggang ya. Atau anak-anak sendiri suka marah-marah. Nah, kalau orang yang lagi marah, wajahnya itu bagaimana? Manis atau asem? Manis? Enggak dong, enggak manis. Asem ya wajahnya. Dan ininya, dahinya berkerut. Wah, mukanya dilipat. Bibirnya mengerucut. Dan ngomel-ngomel atau sampai teriak-teriak ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kita kalau kita melihat orang lagi marah-marah? Gimana? Nggak nyaman ya. Malah kadang-kadang sampai takut ya kalau lihat orang sedang marah-marah. Nah, di Alkitab diceritakan ada seorang raja yang suka marah-marah. Nah, siapa raja itu? Ini dia. Raja ini adalah raja bangsa Israel pertama, yaitu namanya Raja Saul. Kenapa dia marah-marah, uring-uringan setiap hari? Nah, ini gara-garanya seorang pemuda yang parasnya masih kemerah-merahan, ya, membuat dia marah. Loh, kenapa? Raja Saul kan seorang raja yang berkuasa, kaya, terus punya istana, tinggal di istana, bajunya mewah, ya. Apalagi kalau makannya enak-enak ya, dibandingkan dengan pemuda ini. Siapa sih pemuda ini? Pemuda itu tuh bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang prajurit, dia bukan seorang tentara, dia bukan seorang bangsawan. Dia hanya seorang penggembala domba. Loh, kok Raja Saul sampai marah ya? Ini alasannya. Karena anak muda ini
bisa mengalahkan musuh bangsa Israel yang sangat kejam dan jahat, yang badannya gede, ya, raksasa yang namanya siapa? Goliat, ya. Nah, anak muda ini mengalahkan raksasa Goliat ini enggak pakai senjata perang, enggak pakai panah, enggak pakai pedang, enggak pakai tombak. Lalu pakai apa? Cuma pakai sebutir batu diambil dari sungai dan pakai ketepel. Lalu dilemparkan kepada musuhnya. Dan saat itu juga kena dahinya, tuk, langsung rebah mati. Nah, itu yang menjadikan anak muda itu sebagai pahlawan. Wah, semua bangsa Israel bersorak senang. Wah, hebat ini anak muda. Siapa namanya? Betul, sudah dengar ceritanya, Daud. Ya, Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Nah, sejak saat itu Daud menjadi terkenal, populer ya. Semua rakyat memuji-muji. Nah, ini yang menyebabkan Raja Saul itu kesel. Kenapa? Karena merasa disaingi. Merasa dia nggak hebat lagi. Ya, ada yang lebih hebat. Malah anak yang masih kecil, anak muda ini. Wah, makin lama Raja Saul makin benci ya melihat Daud. Karena saat itu Daud tinggal di istana, ya. Tapi setiap saat melihat Daud makin benci, makin kesel, makin marah. Setiap hari uring-uringan aja. Apalagi setelah Raja Saul tahu bahwa Daud itu sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk jadi nanti jadi seorang raja. Raja Saul makin marah. Dia takut nanti kedudukannya sebagai raja direbut oleh Daud. Itu yang membuat dia marah-marah. Nah, ini juga membuat Daud itu sebenarnya nggak nyaman. Tiap hari lihat Raja Saul marah-marah, uring-uringan, ya. Tapi untungnya Daud itu punya seorang sahabat, ya, yang baik banget. Sahabatnya itu namanya Yonatan, ya. Yonatan ini ternyata adalah putra Raja Saul sendiri. Ternyata Yonatan dan Daud itu menjalin persahabatan yang sangat baik sekali, ya. Yonatan meskipun seorang putra raja, pangeran, putra mahkota, pewaris kerajaan, tetapi dia sangat menyayangi Daud sebagai siapa? Saudaranya sendiri, ya. Yonatan itu hatinya baik sekali. Dan Yonatan itu tahu ya bahwa papahnya itu memusuhi dan membenci Daud, ya. Juga Yonatan tahu, mengerti bahwa Daud itu takut sama papahnya Yonatan, Raja Saul. Takut kalau suatu saat Raja Saul ini kehilangan kontrol dan mencelakakan atau membunuh Daud. Makanya Daud itu deg-degan setiap hari ya, deg-degan gak tenang. Tapi Yonatan mengerti, sebagai seorang sahabat nih, Yonatan berusaha menghibur Daud. Daud temanku, tenang ya, jangan khawatir. Saya pasti akan menolongmu. Iya, tapi gimana Yon? Ini papa kamu tiap makin hari makin marah ke saya. Tenang. Nih, kalau ada sesuatu terjadi, saya akan memberitahu kamu, ya, supaya kamu dapat pergi, ya, untuk sembunyi. Nah, itu Yonatan itu memberikan kode rahasia, ya, petunjuk rahasia. Kalau nanti Raja Saul marah, mau mengejar Daud, mau mencelakakan Daud, Daud disuruh pergi untuk sembunyi di padang sampai situasi aman. Ya, kamu sembunyi di padang, kalau ada apa-apa, sampai situasi aman, nanti kamu boleh kembali. Oh begitu. Nah setelah Yonatan berusaha menolong Daud, membantu Daud apa adanya, ya. Dengan semua kemampuannya, Daud itu menjadi tenang. Nah anak-anak, apakah seorang sahabat itu? What is a friend?
Yonatan adalah sahabat yang sejati. Ya, dia itu keturunan Raja Saul. Raja Saul itu sangat memusuhi Daud, sangat iri hati. Karena apa? Dia nggak mau disaingi. Ya, tetapi ternyata Yonatan tuh enggak meniru sifat papahnya yang buruk itu. Yonatan adalah pribadi yang baik, ya, sabar. Dia mau mengerti Daud sebagai sahabatnya. Terus dia mau menolong, membantu sebisa mungkin. Karena apalah daya dia sebagai seorang putra mahkota, ya, nggak bisa menentang papahnya, tapi dia akan berusaha menolong Daud. Dan mereka juga sudah mengikat perjanjian untuk saling menyayangi sampai kapanpun juga, ya, saling setia, tidak akan putus persahabatan itu. Nah, anak-anak bisakah menjadi sahabat seperti itu? Sahabat yang mau menerima teman kita apa adanya, yang mau mengerti teman kita yang susah. Teman kita misalnya kurang pintar, ya, kita nggak boleh marah-marah. Ah, kamu gitu aja nggak bisa, gimana sih? Harus bisa dong, gitu ya. Jadi apakah menjadi seorang sahabat itu? Menjadi seorang sahabat itu bukan kita ngomong terus kepada sahabat, ya. Ngomong, sahabatnya nggak dikasih, teman kita nggak dikasih kesempatan ngomong nih. Kitanya yang ngomong terus. Sebagai seorang sahabat kita harus belajar mau mendengar, ya. Mau mendengarkan keluhan sahabat kita, terus tidak memaksa. Kamu harus pintar, kamu harus bisa seperti saya. Nah, nggak boleh begitu. Mengerti sahabat itu situasinya gimana. Misalnya sahabat kurang pintar, ya, nggak boleh diejek, tetapi dibantu oleh kita supaya dia menjadi lebih baik misalnya, ya. Terus kalau ada teman, ya, misalnya kulitnya hitam, rambutnya keriting, mau nggak bersahabat dengan orang seperti itu? Mau? Ah, enggak lah, saya mah pengen yang sewarna sama saya gitu. Oh, kalau memilih sahabat itu tidak boleh membeda-bedakan, ya. Kita harus memilih semua orang, kulitnya apapun juga warnanya, karena semua Tuhan cinta, ya. Nah, sebagai sahabat juga kita harus mau membantu teman yang dalam kesukaran, mau menolong, siap sedia, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerima kita. Kita ini siapa? Kita ini bukan anak baik, ya. Kita ini nakal, menjengkelkan, suka membuat Tuhan sedih. Tapi Tuhan mau terima kita loh, ya, sebagai anaknya. Tuhan mau menyelamatkan kita, mau mengampuni kita, mau mendengarkan semua kesusahan kita. Itu Tuhan Yesus, sahabat yang super sejati, ya. Anak-anak mau punya sahabat seperti Tuhan Yesus? Mau dong, ya. Nah, anak-anak kita juga harus belajar menjadi seorang sahabat yang menerima apa adanya, mau mengerti teman, dan mau menolong. Nah, anak-anak, kita akan menghafal ayat hafalan yang mengajarkan kita menjadi sahabat yang baik, ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Sekali lagi, ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam apa? Kesukaran. Nah, yuk anak-anak, saya mengajak kita semua untuk melipat tangan dan menutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Kami adalah anak-anak yang tidak layak dan berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kami,
mau menerima kami apa adanya, bahkan menjadi penolong kami, selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga belajar melalui firman Tuhan untuk menjadi seorang sahabat yang mau mengerti, mau mendengar, dan siap sedia menolong teman yang dalam kesukaran. Tuhan, hidup kami mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami. Kiranya Tuhan, tolong kami semua, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah ikut ibadah ini, dan Engkau senantiasa menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan sahabat kami yang sejati. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, bagaimana firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Losa Siska? Benar ya, kita harus menjadi seorang sahabat sejati yang mau menerima apa adanya, yang mau membantu teman kita yang sedang kesukaran, dan juga mau lebih mengasihi mereka dan mau mengerti keadaan mereka. Yuk anak-anak, kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan bisa kalian minta tolong ke mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Atau kalian bisa menitipkan kepada mama papa, nanti lewat mama papa akan menyerahkannya kepada losi yang ada di gereja. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri ibadah, mari kita tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati mama papa kami Tuhan, supaya mereka dalam keadaan sehat selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar menjadi anak-anak yang lebih taat lagi. Kiranya Tuhan juga memberkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ibadah sampai di sini. Osefani di sini, Keanu di sini, Vici di sini. tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Dah.